Matahari, gayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah arah dalam langkah, haringanku jelang semesta doaku. Halo, apa kabar? Saya berusaha tiap pagi sebelum subuh bisa menyampaikan opini atau pendapat saya di sini dari sudut lain, tapi belum konsisten karena ini bukan pekerjaan. Tapi saya nebeng pada keahlian programmer YouTube yang bisa membuat saya punya ruang yang bisa dikomunikasikan ke publik. Jadi ini ruang suka-suka, nggak peduli teori algoritma, termasuk ketika berbagai platform medsos menyoroti hadirnya Ibu Megawati Soekarno Putri dalam satu panggung dengan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran pada peringatan hari kelahiran Pancasila 1 Juni kemarin. Ada juga muncul pertanyaan, kok si orang itu tidak hadir? Karena katanya lagi dalam masa penyembuhan karena penyakit kulit. Penyakit kulit biasanya penyakit kaum paria di negeri ini. Skincare dong. Padahal di balik drama-drama visual itu orang-orang jadi mengabaikan pidato presiden. Lagi-lagi Prabowo Subianto berpidato menggelegar di peringatan hari lahir Pancasila kemarin. Nah, ini makanya DSL dari sudut lain kita memandang peristiwa politik di hari kelahiran Pancasila itu tidak sebagaimana orang menyoroti drama visualnya, tapi saya ingin fokus pada pidato presiden. Kata Presiden Prabowo, Pancasila bukan mantra. Ia mengingatkan kita agar kita bersatu, tidak mudah gontok-gontokan, karena itu yang diharap oleh asing. Asing nggak suka Indonesia jaya. Ratusan tahun mereka datang, ratusan tahun mereka adu domba kita sampai sekarang, ujar Prabowo. Dengan uang mereka membiayai LSM-LSM untuk mengadu domba kita. Mereka katanya penegak demokrasi, HAM, kebebasan pers. Padahal itu adalah versi mereka sendiri. Demikian berkata Prabowo. Ya, seperti bunyi pita kaset yang sering diputar, makanya nggak merdu suaranya. Mungkin mau niru gaya Soekarno ketika ganyang Malaysia, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Tapi mungkin juga mau digabungkan dengan Soeharto yang juga membutuhkan musuh bersama bernama PKI, ekstrem kiri, ekstrem kanan, dan kekuatan subversif yang anti pembangunanisme. Kayaknya setiap bangsa memiliki kerentanan terhadap musuh bersama dalam banyak kasus, terutama di negara pasca kolonial. Kekuatan asing kerap dijadikan dalih atas kegagalan internal. Kalau bangsa itu gontok-gontokan, kok yang disalahin negara luar? Salah sendiri ngapain gontok-gontokan, apalagi cuma soal ijazah misalnya. Untuk masalah yang sepele, tidak substansial. Indonesia tidak luput dari pola ini, sebagaimana dinyatakan dalam pidato Presiden Prabowo di atas, yang menyebut kekuatan asing dan LSM sebagai
ancaman yang mengganggu kedaulatan nasional. Pernyataan itu menyentuh satu benang sensitif dalam kesadaran publik, nasionalisme dan xenofobia atau kecurigaan terhadap luar. Namun kita perlu membedakan antara nasionalisme substantif dan nasionalisme simbolik. Yang pertama lahir dari kemandirian ekonomi, martabat sosial, dan keadilan hukum. Sedangkan yang kedua lebih banyak hadir dalam bentuk slogan, narasi, lawan imajiner. Dan ini lebih dominan serta kecurigaan selektif. Ketika LSM dituding sebagai kepanjangan tangan asing, tetapi pemerintah tetap membuka lebar investasi dan tambang kepada asing, kita harus bertanya, siapa sebenarnya yang memegang kendali atas kedaulatan? Atau dengan pertanyaan lugas, siapa sebenarnya yang anti-asing? Bukankah kita non-blok? Bukankah kekuasaan atas politik dan hukum atas nama konstitusi di tangan presiden, bukan di tangan LSM, apalagi di tangan negara asing? Jawab dong. Terpaksa saya sampaikan ini untuk melihat lebih adil. Tidak dapat disangkal keluarga Prabowo punya riwayat yang kompleks dengan kekuatan asing. Ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, dikenal sebagai arsitek ekonomi liberal Indonesia. Punya sejarah keterlibatan dalam PRRI, Permesta, yang disebut-sebut bersinggungan dengan CIA. Ini bukan untuk menuduh, melainkan mengingatkan bahwa sejarah nasional kita tidak pernah hitam putih. Sumitro Joyo Hadikusumo adalah tokoh ekonomi penting pada era awal kemerdekaan Indonesia. Namun pada akhir 1950-an, ia terlibat dalam pemberontakan PRRI yang didukung oleh CIA, termasuk menerima bantuan senjata dari agen CIA di Singapura. Setelah pemberontakan gagal, Sumitro hidup di pengasingan, menjadi kritikus vokal terhadap pemerintahan Soekarno. Ia kembali ke Indonesia setelah kejatuhan Soekarno dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan di era Orde Baru. Zaman penggulingan Bung Karno, Soeharto tunduk pada kekuatan asing, terutama Amerika Serikat, dan membuka keran investasi asing, menandatangani kerjasama dengan Freeport di awal pemerintahannya, sesuatu yang ditentang oleh Soekarno dengan politik berdikari. Selama krisis moneter Asia pada tahun 1997-1998, Indonesia menerima paket bantuan dari IMF sebesar 43 miliar US dollar. Sebagai syaratnya, Indonesia harus menutup 16 bank swasta dan menaikkan suku bunga yang justru memperburuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat. Waktu itu Prabowo sendiri memang menyatakan bahwa Indonesia dikerjain oleh kekuatan-kekuatan asing dan bahwa semua itu karena hasutan asing. Tapi apa yang dilakukan Letnan Jenderal Prabowo Subianto selaku Pangkostrat waktu itu? Saya bukan pemilih Prabowo, tapi situasi sekarang ini membuat saya tidak mau juga presiden ini jatuh di tengah jalan dan digantikan oleh wakilnya. Prabowo adalah presiden sampai 2029, tapi pidatonya seolah ia sedang berkampanye menghadapi Pilpres. Seperti dikatakannya kemarin, karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana. Yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar, akan kita tindak. Ada berapa banyak kata akan dalam pidatonya di atas? Dari mana negara akan hadir ketika presidennya seperti itu? Bukankah dia yang punya keputusan? Tindak saja, jangan akan kita tindak. Jadinya kayak tembangan para pesinden.
tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Ketika Amerika Serikat di bawah Donald Trump menekan Indonesia lewat kebijakan tarif, tidak ada suara lantang dari Prabowo, tak selantang kepada LSM. Justru jalan damai diambil dengan menaikkan impor dari AS. Bandingkan dengan respons keras dari Tiongkok dan India. Ini menunjukkan bahwa kekuatan asing tidak selalu mengganggu. Terkadang mereka malah dinegosiasikan. Padahal keputusan Trump dalam waktu singkat dibatalin hanya gertak sambal. Konsistensi menjadi ukuran penting dalam kepemimpinan. Kita tidak bisa mencurigai LSM sipil sambil memeluk investor besar atau investor asing. Yang benar aja muka gile. The aim of politics is to free man from fear, tulis Baruch Spinoza. Tujuan utama politik bukan untuk menakut-nakuti masyarakat, melainkan membebaskan mereka dari ketakutan. Tugas seorang pemimpin bukanlah menebar curiga, melainkan menumbuhkan percaya. Musuh terbesar kita hari ini bukan kekuatan asing, melainkan ketakutan yang terus dipelihara oleh narasi yang tidak utuh. Selalu akan, kok kayak seakan-akan mau pilpres mulu. Atau ini pidato dari seakan-akan presiden. Matahari dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah ada dalam langkah Haringanku jelang semesta doaku.